Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Flafikransyah. Saya dari kelas 10-9. Di sini saya berdiri di video ini karena saya mengikuti lomba Ramadan. Nah, lomba yang saya ikuti adalah lomba kultum. Di sini saya memilih judul yaitu kemunduran tentang umat Islam. Kenapa saya memilih judul ini? Karena umat Islam sekarang sudah mulai mengalami kemunduran dari segi politik, agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan malahan cenderung untuk mengikuti dari bangsa-bangsa barat. Islam zaman sekarang cenderung berbeda dengan umat Islam zaman-zaman sebelumnya. Seperti bandingan antara huruf 1 dengan huruf 12, berbedanya sangat jauh sekali. Umat Islam zaman dahulu itu sangat memegang peran penting dalam sebuah dunia. Mereka itu berkumpul untuk menyebarkan sebuah ilmu pengetahuan, sains, dan sebagainya. Daripada yang sekarang umat Islamnya yaitu porak-poranda. Lihatlah negara seperti Palestina, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Mereka semua porak-poranda akibat perang dan juga diadu domba oleh negara-negara Barat. Umat Islam sekarang itu sangat berbeda sekali dengan umat Islam zaman dulu. Kita lihat saja umat Islam zaman dulu, seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina sudah menyumbang banyak sekali ilmu-ilmu tentang teknologi, kesehatan. Tapi lihatlah umat Islam zaman sekarang. Mereka hanya menikmati dari masa lalu mereka. Umat Islam zaman sekarang itu masih berpikir tentang masa lalu, seperti wah ini lihatlah umat Islam dulu. Kami ada HP karena dulu Ibnu Sina menciptakan ini itu dan lain sebagainya. Umat Islam itu umat yang paling banyak di dunia. Kita lihat saja jumlahnya, misal kita cek Google jumlah umat Islam, ada 2 miliar lebih bahkan umat Islam di dunia. Tapi apa kontribusi mereka terhadap dunia? Mereka belum mengkontribusi apa-apa. Mereka hanya ingat masa lalu bahwa umat Islam sebelumnya telah membuat ini, itu. Ibnu Sina membuat robot itu. Tetapi mereka sekarang tidak membuat apa-apa. Mereka cenderung lebih menyukai hal-hal yang berbau dengan barat. Mereka sama sekali tidak mementingkan umatnya sendiri. Yang penting hanya tentang duniawi, sholat. Tetapi untuk ilmu pengetahuan, sains, mereka masih tertinggal dengan umat-umat yang lainnya. Kita bayangkan saja ya, umat Islam itu masih kekurangan antara literasi. Mereka itu masih minim literasi antar dengan ilmu sains. Saya ambil satu contoh ya. Saya ambil contoh dari konflik di Palestina. Kita lihat kenapa Palestina selalu kalah diinjak-injak oleh Israel. Karena Israel itu sangat memperkuat kemiliterannya. Mereka itu memikirkan tentang bagaimana caranya mengalahkan ini, tentang perkembangan teknologi, membuat tank. Lihatlah orang Muslim, mereka senjata saja masih pinjam gitu, AK-47 pinjam dari Rusia. Mereka itu sama sekali tidak memiliki teknologi berat seperti tank atau pesawat tempur. Mereka itu meminjam gitu. Karena itu kita sebagai umat Islam kita harus bersatu padu. Kita tidak bisa mengikuti peradaban-peradaban barat. Kita harus maju melangkah lebih dari peradaban barat. Dimulai dengan cara kita mulai belajar banyak ilmu pengetahuan alam, sains, dan juga belajar dari Islam masa lalu. Kita harus belajar benar-benar belajar dari orang-orang Islam zaman dulu, cara berpikir mereka, bukan hanya menjadikan tameng antara masa lalu dan masa depan. Seperti kita diejek karena umat Islam begini dan begitu, dan kita membalasnya dengan cara lihat HP dulu itu dibuat oleh Ibnu Sina, Ibnu ini dan lain sebagainya. Kita tidak bisa begitu. Kita harus berpikir, kita mencontoh dari penemuan masa lalu dan membuatnya di masa depan ini dengan lebih baik lagi. Oke, marilah kita semua anak-anak muda kita belajar banyak bersama. Kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Mari membangkitkan Islam kembali. Sekian dari video saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau Anda tersinggung. Ya, ini saya realitas saja. Sekian dari video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.